dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran, duduknya dirapikan terlebih dahulu ya. Anak-anak dimohon untuk duduk tertib ya. Kalau udah tertib, sekarang sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya ibu akan absen terlebih dahulu ya. Anak-anak, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Azka hadir. Lia. Wah, hebat sekali semuanya pada hadir ya. Terima kasih ya semuanya sudah hadir. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Tapi sebelum belajar, ibu ada es breaking terlebih dahulu ya. Nanti dimohon sama anak-anak diikutin ya. Oke. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Ajung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukkan, mengajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Sudah selesai, anak-anak boleh untuk duduk kembali ya. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema apa saja hewan yang ada di sekitarmu. Nah, kalian pasti sering menemui ada hewan di keliling sekolah atau di lingkungan rumah, atau anak-anak semua memelihara hewan. Nah, hari ini ibu akan menjelaskan materi mengenai mata pelajaran IPAS dengan topik hewan apa saja yang ada di sekitarmu. Ibu akan menyampaikan materi terlebih dahulu ya. Nanti disimak baik-baik. Ciri-ciri hewan di sekitarku. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang menempati bumi. Selain manusia dan tumbuhan, setiap jenis hewan pun memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Lantas, bagaimana ciri-ciri hewan di sekitar kita? Berikut ciri-ciri hewan yang dibedakan berdasarkan jenisnya. 1. Ciri-ciri hewan amfibi. Umumnya hewan amfibi akan tinggal di lingkungan yang lembab dan berair seperti kodok. Berikut adalah ciri-ciri amfibi yang penting diketahui. 1. Mampu menyerap air dan bernapas dengan kulit. 2. Memiliki satu kelenjar kulit yang digunakan untuk pertahanan. 3. Memiliki siklus hidup dari telur, larva, lalu dewasa. 2. Ciri-ciri hewan burung. Hewan yang termasuk dalam golongan burung atau apes akan memiliki kemampuan terbang. Berikut ciri-ciri hewan burung. 1. Mampu mempertahankan suhu tubuhnya agar tetap stabil. 2. Memiliki 2 kaki ketika berada di tanah. 3. Memiliki karakteristik tulang yang berongga untuk menurunkan berat keseluruhan tubuh. 4. Memiliki sayap yang berguna untuk terbang. 5. Memiliki mulut berupa paruh. 3. Ciri-ciri hewan ikan. Ikan merupakan jenis hewan vertebrata tertua yang memiliki habitat di perairan. Contohnya seperti ikan salmon, hiu, belut, dan lain-lain. Berikut ciri-ciri ikan yang penting untuk diketahui. 1. Memiliki sirip. 2. Hanya mampu bertahan hidup di bawah air. 3. Sebagian besar ikan akan memiliki sisik sebagai pelindung tubuhnya. 4. Ciri-ciri hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang mampu hidup di mana saja. Hal ini karena tubuhnya akan terselimuti oleh bulu yang mengendalikan suhu tubuhnya. Untuk mengenalinya lebih lanjut, berikut beberapa cirinya. 1. Hewan mamalia akan mengisi anak-anak mereka. 2. Tubuhnya tertutupi oleh bulu duri hingga sisik. 3. Bereproduksi dengan cara melahirkan anaknya melalui rahim. 4. Melahirkan setelah anaknya tumbuh dalam rahim. Ini berlaku kecuali jenis monotremata yang bertelur. 5. Ciri-ciri hewan reptil. Reptil adalah hewan yang termasuk dalam hewan berdarah dingin. Reptil merupakan binatang yang bersisik dengan habitatnya di darat dan di air. Berikut ciri-ciri lengkapnya. 1. Tidak bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. 2. Memiliki sisik yang kasar atau bertanduk. 3. Kebanyakan dari reptil berkembang biak dengan cara bertelur. 4. Memiliki 1 atau 2 paru-paru. 5. Memiliki 2 jenis yang dibedakan berdasarkan makanannya, karnivora dan herbivora. 6. Semua reptil pasti berganti kulit. Pertama, membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS
untuk kelas 3 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama membahas di bab 1. Mari kenali hewan di sekitar kita. Di bagian topik A, yaitu ada hewan apa di sekitar kita. Nah, pembahasan kita kali ini ada di halaman 1 sampai dengan halaman 11 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Yuk kita baca percakapan teman-teman kita. Wah, kalian sedang memberi makan kucing ya? Iya, Banu, tapi apa kucing menyukai roti, Mia? Aku tidak tahu. Kita coba saja. Kasihan, sepertinya dia kelaparan. Yuk kita mulai. Bab 1. Mari kenali hewan di sekitar kita. Nah, tahukah kalian lebih dari 1,2 juta jenis hewan hidup di bumi? Mulai dari hewan yang sangat kecil sampai hewan yang sangat besar. Hewan tersebut memiliki bentuk dan keunikan yang berbeda-beda. Mulai dari bentuk tubuhnya yang beragam, tempat tinggalnya, hingga perilakunya yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita mulai, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, anak-anak diharapkan mampu mengenali keragaman hewan di sekitar kita. Yang kedua, anak-anak mampu mengetahui bahwa anggota tubuh hewan memiliki bentuk anggota tubuh yang berbeda-beda. Yang ketiga, anak-anak mampu menyelidiki fungsi bagian tubuh dan kaitannya dengan perilaku hewan. Sekarang kita akan mengerjakan beberapa pertanyaan esensial yang ada di topik A kali ini. Untuk itu, kakak akan bantu ya menjawabnya. Pertanyaan yang nomor 1, bagaimana ciri-ciri hewan di sekitar kita? Nah, di sini kakak mencontohkan. Jika hewan tersebut adalah burung, maka cirinya yaitu memiliki sayap untuk terbang dan mulutnya berbentuk paruh. Kemudian yang kedua, jika hewan tersebut adalah ikan, maka memiliki sirip, bernafas dengan insang, dan hanya mampu hidup di air. Dan yang ketiga, jika hewan tersebut adalah hewan mamalia, maka tubuhnya ditutupi rambut, berkembang biak dengan cara melahirkan, dan bernafas dengan paru-paru. Kemudian yang kedua, apa perbedaan antara hewan yang satu dengan hewan lainnya? Nah, jawabannya, perbedaan tersebut meliputi bentuk tubuh, ukuran tubuh, anggota tubuh, cara bertahan hidup yang meliputi cara mendapatkan makanan maupun cara membela diri. Yang lainnya yaitu tempat tinggal atau tempat hidup. Dan tentunya perbedaan lainnya adalah cara bergerak. Kucingnya lucu sekali ya. Bulunya juga lembut, semakin menggemaskan. Iya, aku suka sekali dengan kucing. Tapi sayangnya ibuku tidak mengizinkanku untuk memelihara kucing di rumah. Anak-anak semua, kucing yang dipegang oleh Ian adalah salah satu contoh hewan peliharaan yang banyak kita temui. Apa sih hewan peliharaan? Hewan peliharaan adalah hewan yang sengaja dipelihara oleh manusia untuk diberi makan, diberi minum, diberikan tempat tinggal, dibersihkan, dan dirawat. Nah, selain kucing, ada juga hewan-hewan peliharaan lainnya, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, bisakah kalian menyebutkan ada hewan apa saja pada gambar tersebut? Nah, dalam gambar tersebut tadi ada hewan kucing pastinya ya anak-anak. Kemudian ada hewan anjing, dan yang ketiga yaitu ada hewan peliharaan kelinci. Nah, selain hewan-hewan peliharaan, ada juga hewan-hewan yang ada di sekitar kita, tetapi tidak kita pelihara. Mereka mencari makan dan minum sendiri dan biasanya tidak terawat, seperti semut, belalang, siput, kelelawar, nyamuk, dan masih banyak lagi. Beberapa hewan seperti kelinci dan kucing juga ada yang hidup secara liar, yaitu tidak dipelihara. Nah, supaya kalian semakin tahu tentang hewan-hewan di sekitar kalian, yuk kita lakukan aktivitas berikut ini. Yuk kita ke bagian mari mencoba, yaitu mencari binatang. Nah, supaya kalian lebih tahu ada hewan apa saja yang ada di sekitar kalian, ayo kita coba mencari tahu. Dalam melakukan aktivitas ini, kalian akan mencari hewan-hewan di dalam lingkungan sekolah dan melakukan pengamatan, menuliskan nama hewan itu, serta mencatat tempat kalian menemukan hewan tersebut.
Dan kalian akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Untuk itu yuk kakak akan bantu kalian ya mencontohkan. Ini hanya beberapa contoh, nanti disesuaikan dengan pengamatan kalian. Yang pertama, apa nama hewan tersebut? Nah, di sini kakak mengamati kucing dan ayam. Kemudian, bagaimana ukuran tubuhnya? Besar atau kecil? Nah, ukuran tubuh kucing yaitu besar, sedangkan ukuran tubuh ayam kecil. Di mana kalian menemukannya? Nah, saya menemukan kedua hewan tersebut di halaman sekolah. Menurut kalian, apa makanan dari hewan tersebut? Nah, jawabannya makanan kucing yaitu ikan dan potongan daging. Sedangkan ayam makan sisa makanan manusia maupun biji-bijian seperti beras. Dan yang nomor 5, bagaimana cara hewan tersebut bergerak? Nah, di sini kucing menggunakan kaki depan dan belakang pada sisi yang sama untuk berjalan. Kaki menjadi organ gerak dari ayam yang paling utama. Fungsinya untuk menggerakkan tubuh ketika berjalan. Kedua kaki ayam memiliki taji yang berguna untuk mempertahankan diri dari manusia. Kemudian untuk di bagian lakukan bersama, nanti kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Sekarang kita bahas ya. Hewan yang ada di sekitar kita ada banyak jenisnya. Mereka bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini bisa dilihat dari perbedaan apa saja, Kak? Nah, yang pertama perbedaan dari bentuk tubuh. Bisa dari kepala, alat gerak, maupun badannya. Yang kedua, perbedaan ukuran tubuh. Yang ketiga, perbedaan tempat tinggal atau tempat hidupnya. Yang keempat, perbedaan cara bertahan hidup, bisa dari cara mendapatkan makanan, cara bernafas, dan lainnya. Kemudian, perbedaan lainnya adalah cara bergerak dan tentunya cara berkembang biak. Nah, sekarang yuk kita ke bagian mari refleksikan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab. Untuk itu, kakak akan bantu ya untuk menjawabnya sesuai dengan pembahasan yang kita sudah bahas. Nomor 1, apakah setiap hewan berbeda antara satu dengan yang lainnya? Jawabannya, hewan yang satu lainnya memiliki perbedaan. 2, adakah perbedaan antara hewan-hewan yang kalian lihat? Jawabannya pasti ada. Perbedaan tersebut meliputi bentuk tubuh misalnya, ukuran tubuh, anggota tubuh, maupun cara bertahan hidup. Yang ketiga, mengapa hewan-hewan tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda? Jawabannya, karena setiap hewan memiliki cara hidup dan tempat hidup yang berbeda-beda. Yang keempat, jika salah satu hewan tersebut kalian pelihara di rumah, dapatkah kalian memeliharanya dengan baik? Pasti iya. Saya memelihara kedua hewan itu, misalnya kalian melihara kucing atau kalian di rumah memelihara ayam maupun melihara ikan atau lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut. Sampai buku ini ditulis, para ilmuwan sudah menemukan sekitar 1,2 juta spesies hewan yang ada di muka bumi. Nah, setelah diteliti, ternyata dari 1,2 juta hewan tersebut banyak yang memiliki kemiripan. Nah, supaya kalian tidak membingungkan dan lebih mudah mempelajarinya, ilmuwan kemudian membagi hewan-hewan tersebut menjadi 2 jenis, yakni hewan bertulang belakang dan tanpa tulang belakang. Yang pertama kita bahas adalah hewan invertebrata, adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Tubuhnya lunak dan beberapa berongga karena memang tidak memiliki tulang. Nah, adapun hewan-hewan yang termasuk kategori ini yaitu yang pertama adalah hewan berpori seperti spons laut. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ya gambarnya, ini merupakan spons laut dan ini salah satu jenis yang pertama dari hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jenis invertebrata yang kedua adalah hewan berongga seperti ubur-ubur dan bunga karang. Yang ketiga, cacing, seperti cacing pipih, cacing benang, dan cacing gelang. Nah, anak-anak bisa perhatikan di gambar ya. Dan jenis hewan invertebrata yang keempat adalah hewan lunak. Contohnya apa, Kak? Contohnya kerang, siput, maupun cumi-cumi. Dan hewan invertebrata yang kelima adalah hewan dengan kaki beruas, seperti kepiting, udang, laba-laba, dan serangga. Nah, yang keenam yaitu hewan berkulit duri, seperti bintang laut. Nah, inilah contoh dari hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang.
Kemudian, jenis hewan yang kedua adalah hewan vertebrata. Adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan-hewan ini banyak sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, para ilmuwan membagi hewan vertebrata menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada namanya agnatha. Contohnya apa, Kak? Contohnya adalah belut. Nah, belut ini adalah salah satu hewan vertebrata. Contoh selanjutnya yaitu the fishes atau sering kita kenal dengan ikan. Nah, semua jenis ikan termasuk jenis vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Yang ketiga adalah amfibi, yaitu hewan bertulang belakang yang hidup di dua alam. Contohnya adalah kata. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat ada namanya reptil, merupakan jenis hewan yang melata. Contohnya ada ular, buaya, kadal maupun kura-kura. Berikutnya jenis vertebrata yaitu ada aves, yaitu hewan yang memiliki bulu. Contohnya adalah burung, bisa burung elang, ayam maupun bebek. Nah, yang keenam ada mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Contohnya kucing, anjing, harimau, monyet maupun yang lainnya. Nah, anak-anak, di bagian memilih tantangan ini kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Nah, apa yang sudah aku pelajari di topik A kali ini? Yang pertama, ada banyak jenis hewan yang hidup di muka bumi. Yang kedua, ada hewan yang hidup di darat dan di air. Yang ketiga, ada hewan yang tidak memiliki tulang belakang, disebut dengan invertebrata. Dan ada hewan yang memiliki tulang belakang. Selanjutnya yang keempat, ada hewan yang ukurannya besar, tetapi ada juga hewan yang ukurannya sangat kecil. Nah, anak-anak, itulah yang sudah kita pelajari di topik A kali ini. Semoga dengan video pembelajaran ini anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Thanks for watching, see you next time, bye-bye anak hebat. Jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like. Selesai sudah penyampaian materi yang Ibu sampaikan ya. Nah, Ibu ada tebak-tebakan nih. Nanti dijawab ya baik-baik. Yang pertama, tebak-tebakannya yaitu hewan itu berkaki 4. Dia berbulu dan bersuara guguk. Apa itu? Ya, jawabannya yaitu anjing. 2. Ibu ada tebak-tebakan lagi. Hewan itu berkaki 2, terus dia bertelur. Nah, tiap pagi dia suka berkokok. Apa itu? Jawabannya yaitu ayam. Ya, benar. Tidak terasa ya, hari ini pembelajarannya sudah selesai. Tapi Ibu ada satu